Kembali lagi di channel Kostrap, Forum Strategis Anak Bangsa, dan ini sekarang kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Jajang Nurjaman, yang banyak juga orang manggilnya sebagai Kang Janur ya, Kang. Kalau saya manggilnya Om aja kayaknya. Ya, nggak apa-apa, bebas Mas. Ya, Jajang. Nah, ini kan tadi kita habis nonton tuh pelatihannya. Kalau sekarang berarti kan lagi ngelatih di Persikabo. Persikabo, ya, betul. Oke. Nah, mungkin kalau untuk yang lama-lama mungkin udah tahu ya. Iya. Cuma mungkin yang generasi sekarang nih Om, banyak yang nggak tahu nih, bahwa taunya kan Om Jajang pelatih aja nih. Tapi kan sebenarnya dulunya juga awalnya pemain bola ya. Pemain juga gitu. Iya, Nah itu ceritanya gimana sih Om awalnya Om pada akhirnya nyemplung ke dunia bola tuh? Ya, betul, saya awalnya sebagai pemain bola ya. Lebih tepatnya saya hanya pernah membela 2 klub, Persib ya, dan satu lagi klub profesional, Mercubuana di Medan. Tapi lebih banyaknya main di Persib. Ya memang main bola adalah sudah menjadi hobi dari sejak kecil. Ya, kemudian jadilah pemain bola yang sungguhan sehingga bisa berlaga di kompetisi dari mulai zaman Perserikatan bersama Persib. Kemudian ke Galatama bersama Mercubuana, dan kembali ke Persib, dan akhirnya sekarang menjadi pelatih. Barangkali itu seperti itu. Jadi saya memang termasuk yang pelatih yang awalnya berkarir sebagai pemain gitu. Nah itu emang dulu cita-citanya jadi pemain bola Om? Cita-cita awal sebetulnya enggak sih, enggak, mungkin sudah dari kecil udah tidak mempunyai cita-cita untuk menjadi pemain bola, karena tapi seiring dengan waktu, karena hobi itu, kemudian pernah terjaring di satu klub gitu kan di masa sekolah gitu. Masa sekolah waktu itu, karena zaman itu kan berbeda dengan zaman sekarang. Tidak ada SSB ya, zaman saya kecil tidak ada SSB, apalagi di Majalengka kan, saya lebih tepatnya seperti itu di Majalengka di daerah. Jadi tidak ada SSB zaman seperti zaman sekarang gitu, sehingga sering dengan waktu lewat sekolah terjaring menjadi pemain klub, dan akhirnya bisa menjadi bagian dari pemain dari tim Persib seperti itu. Terutama di Persib ya, main ya, di Persib. Iya, betul. Juga di situ. Ya. Makanya banyak sih orang setiap ngomong Jajang mana Persib, nah baru tuh langsung oh yang ini gitu, baru tahu gitu. Malah sekarang aja sudah melatih di Persikabo. Kalau ketemu orang yang ragu gitu, Pak Jajang ya, ngelatih mas sekarang, melatih Persib kan? Saya tahunya gitu, pelatih Jajang yang pelatih Persib gitu. Oh enggak, sekarang melatih Persikabo, oh gitu. Padahal orang Bogor tuh yang nanya gitu, seperti itu. Persib kayaknya nempel banget di sini. Ya, kelihatannya seperti itu, karena memang cukup lama di Persib ya. Iya. Terus kan Om Jajang ini dari pemain dari muda sampai pada akhirnya sekarang menjadi pelatih kan, berarti ngikutin banget nih perkembangannya dan terjun langsung di situ. Perbedaannya kayak gimana sih Om dari zaman dulu sampai sekarang kayak gitu? Ya sangat jauh lah ya. Jadi memang apapun ilmu apapun atau bidang apapun waktu itu pasti ada perbedaan, ada kemajuan kan. Tidak bisa bilang bahwa wah main bola zaman dulu lebih bagus, enggak dong. Main bola sekarang pasti lebih bagus. Ya termasuk kalau dibandingkan tadi jauh berbeda. Kayak dulu tuh nggak ada SSB. Ya itu tadi salah satunya. Salah satunya tidak ada SSB. Jadi tapi klub ada. Klub ada. Klub misalnya di Bandung, saya kan ada Persib itu ada anggota Persib, klub anggota Persib yang jumlahnya ada 36. Nah, masuk di situ. Tapi tidak SSB, adanya yang dikompetisikan yang senior gitu. Paling tidak ya masuk di umur junior lah, umur 16 17 tahun. Nah, udah itu udah bisa masuk klub situ, dan kalau yang punya bakat bagus mungkin bisa ikut di tim seniornya seperti itu ya, seperti halnya saya gitu. Jadi tidak seperti sekarang melalui SSB dulu dari umur 12, 13, 14 sudah ada kompetisinya kan, sudah ada pertandingan sehingga gampang sekali terjaring menjadi pemain di situ. Dulu umur berapa pertama main bola profesional? Ya profesionalnya udah lepas SMA lah, udah
Tapi dari ya itu udah di umur SMA lah, udah ikut di turnamen Suratin. Suratin Cup ya. Oh, udah lama banget. Saya mau tahunya dari buku sejarah. Ya. Nah, terus untuk sekarang kan banyak, kalau misalnya dibandingin enak mana pemain apa ngelatih? Zamannya berbeda ya. Jadi zaman main saya dulu belum imbalannya ya belum sebesar zaman sekarang, itu yang pasti berbeda. Sehingga ketika ditanya enak pemain atau pelatih, kalau mainnya zaman sekarang mungkin enakan menjadi pemain mungkin ya, tapi kan mainnya zaman dulu yang tidak ada uangnya, katakan seperti itulah. Sehingga saya jadi juara pun imbalannya hanya menjadi pegawai gitu kan, yang tidak mendapatkan hadiah berbentuk uang gitu kan. Itu bedanya. Sering kayak gitu ya? Iya, kalau yang dulu itu incarannya berprestasi di salah satu klub, kemudian menjadi pegawai di sebuah instansi seperti itu, incarannya seperti itu. Berbeda sekarang. Kalau sekarang kan mengincar kontrak besar dari klub gitu, ikut kompetisi seperti itu bedanya. Tapi dari apapun lah, dari jauh-jauh berbeda lah main bola juga zaman dulu dengan sekarang. Sekarang lebih maju. Ya, terbukti ya, kita juga Indonesia sekarang prestasinya kan semakin meningkat kan. Sekarang aja yang umur 20 sama umur seniornya udah ikut Piala Asia kan, itu satu kemajuan. Dan dulu tuh nggak hanya bola ya, tapi hampir semua cabang kalau misalnya berprestasi jadi pegawai negeri. Iya, betul seperti itu. Wah, seru juga. Iya. Waktu itu sempat jadi pegawai negeri juga? Sempat, ya itu saya habis juara, membawa Persib juara 86. Kebetulan waktu itu saya yang cetak golnya. Kemudian teman-teman yang lainnya udah duluan nih menjadi pegawai. Ya, kalau di Bandung itu waktu itu ada 3 instansi saja, BUMN semuanya, yang satu PLN, kemudian Bank BNI, sama Bank Bumi Daya. Waktu itu masih ada Bank Bumi Daya. Di 3 instansi itu aja. Nah, kemudian saya yang terakhir, karena saya baru gabung lagi setelah dari Medan, gabung lagi ke Persib, membawa Persib 86. Nah, dari itu baru saya dapat kerja dari mulai 86 akhir itu masuk di PLN. PLN ya? Oh, di PLN. Ya. Nah, kalau klub tadi kan berarti untuk sebagai pemain main di 2 klub ya? Nah, kalau selama menjadi pelatih? Wah, selama menjadi pelatih, awal-awalnya saya ikut jadi asisten di Persib. Ya, belajar melatih jadi asisten Pak Indra Thohir di Persib di tahun 94-95. Yang alhamdulillah langsung jadi juara sih sebagai asisten. Di situ Perserikatan terakhir dan Liga Pertama, itu 2 trofi berturut-turut. Kemudian setelah itu saya terjun melatih di kelompok umur Persib. Kemudian kalau dianggap resminya menjadi pelatih benerannya mungkin dimulai dari Pelita Jaya. Pelita Jaya 21 di tahun 2007-2008. Kemudian sempat ke seniornya. Jadi kalau tadi ditanya ada berapa klub, Pelita Jaya, Persib Bandung, kemudian PSMS Medan, Persebaya Surabaya, Barito Putra Banjarmasin, sama sekarang Persikabo Kabupaten Bogor. Udah 6 berarti klub. Barito Putra waktu di Jogja itu ya? Ya, tesnya waktu di Jogja. Betul. Nah, terus kan ini banyak yang bilang, ini kan animo masyarakat ya. Ya, kalau misalnya menang dianggap pemainnya bagus. Tapi kalau kalah, kadang-kadang pelatihnya yang disalahin. Itu gimana? Itu betul, fenomena yang ada yang memang seperti itu. Memang seperti itu ya. Itu mungkin dikatakan lebih enak menjadi pemain di situ ya. Nah, karena begitu kalah tidak terlalu dihujat gitu. Tapi kalau pelatih kalahnya betul tadi. Habis pelatih duluan yang disalahkan. Tapi kalau menang tetap aja pemain yang bagus kan, bukan pelatih yang bagus, tapi pemain yang bagus gitu. Nah, itulah nggak enak. Memang betul fenomena itu ada di sepak bola, ada seperti itu. Mungkin di olahraga yang lain juga sama mungkinnya seperti itu. Kamu kayak kemarin ya di kampung saya kan rame tuh pelatih minta ganti. Iya memang paling gampang menyalahkan tuh pelatih. Begitu kalah timnya pelatih yang jelek, ya, pelatih yang dijadi sasaran. Memang kita harus berani dengan resiko seperti itu, jadi pelatih itu. Tapi ya karena mereka memang tidak tahu kan prosesnya seperti apa. Ya betul. Jadi ya susah juga gitu. Iya. Nah, selama ngelatih nih Om, apa yang menarik Om melihat anak-anak terutama generasi muda sekarang gitu. Apa yang menarik dari terutama yang terakhir itu kan di Persikabo ini sama yang sebelumnya di Barito Putra. Apa sih yang mesti ditumbuhkan dari anak muda untuk menjadi pemain bola yang bagus? Kendalanya di apa aja? Ya,
kebetulan di 2 klub terakhir ini saya lebih banyak diberi kesempatan sama manajemen klub untuk membina pemain muda. Artinya di klub itu lebih mayoritasnya pemain mudanya. Di Barito kemarin sama sekarang Persikabo. Nah, itu barangkali ini menjadi tantangan tersendiri ya, melatih sebuah klub yang mayoritas pemain muda. Artinya kita harus bisa mengangkat mereka menjadi pemain yang levelnya lebih naik kan, lebih bisa sejajar dengan pemain yang sudah lebih banyak, lebih lama manggung gitu. Ini mungkin kalau sekarang justru kendalanya mungkin tidak terlalu sulit zaman dulu ya, karena itu tadi kan sekarang ada SSB, ada akademi gitu kan, kemudian kompetisinya sudah mulai jalan sehingga rata-rata pemain-pemain sekarang memiliki skill atau teknik dan skill yang cukup mumpuni gitu, sehingga kita yang ada di level Liga 1 ini lebih kepada mematangkan mereka gitu. Itu barangkali kelebihannya, sehingga hasilnya memang kelihatan sekarang kan di krimnya PSSI Sintayong sekarang sudah bisa prestasi di kelompok ke-20, ke-23-nya, kemudian apalagi senior, saya pikir sekarang udah kelihatan progresnya. Itu semua adalah hasil dari kesinambungan di di klub atau di SSB dan di akademi tadi. Saya pikir seperti itu. Tapi kalau pengen menjadi pemain bola profesional memang harus lewat SSB. Betul. Kalau sekarang hampir nggak ada lah. Daerah-daerah gitu? Hampir nggak ada. Rata-rata di daerah itu sekarang rata-rata memang sudah ada sih SSB-nya. Pasti mereka yang terjaring itu pemain-pemain yang sudah di kelompok umur 14 tahunnya dia sempat ikut ini, kelompok 15 tahunnya udah sempat ikut ini, gitu pasti berjenjang lah, pasti berjenjang. Tidak ujung-ujung dari kita belusukan ke daerah nemu pemain, saya pikir udah hampir jarang lah. Jadi sekarang pasti melihatnya dari intensitas kompetisi yang dilakukan di kelompok umur. Seperti itu. Nah, melihat animo pecinta sepak bola di Indonesia ini kan luar biasa banget. Jadi apapun liganya, mau taraf nasional, internasional, ramai aja yang nonton kalau di Indonesia itu kan itu. Nah, terutama untuk di Liga Nasional. Nah, mungkin kemarin agak sedikit tersayang, disayangkan ada kejadian kemarin yang pada akhirnya sempat membuat berdampak di semua hal, terutama di semua sepak bola. Nah, pendapat Om Jajang sendiri gimana tentang Liga Nasional kita sekarang ini? Ya, Liga kita ini memang belum sempurna lah ya, belum dikatakan baik ya, karena kalau kita perhatikan komentar-komentar dari netizen yang masih banyak yang belum puas lah. Ada yang nyebut liga dagelan lah dibandingkan dengan liga orang lain seperti itu. Memang betul, kita masih butuh waktu untuk memperbaiki liga ini, karena bagusnya tim nasional sangat tergantung kepada liganya sendiri. Nah, kita itu belum lah, masih banyak kekurangan sana sini. Supporternya masih perlu diedukasi, begitu juga wasitnya yang selalu masih menjadi kambing hitam lah dari kerisuhan atau kegaduhan di sepak bola. Kemudian profesionalisme daripada pemilik, barangkali juga kepentingan itu masih kental dengan itu. Jadi semua aspek masih butuh waktu. Olahraga ya? Ya, betul. Masih butuh waktu untuk betul-betul profesional, betul-betul mengarah kepada liga yang lebih baik. Tapi kalau untuk ini sharingan juga masalah. Kan kemarin itu banyak menyalahkan dari ini, akhirnya salah sini, akhirnya larinya kan terakhirnya pasti di federasi dong, kan gitu loh. Nah, di federasi sendiri ini sudah tertata dengan baik atau enggak sih? Kalau yang kita lihat kan banyak pendapat negatif tuh kemarin dari luar tuh tentang federasi. Jadi tadi saya pikir ya, tadi sudah saya singgung tadi sedikit bahwa masih ada kepentingan-kepentingan seperti itu, yaitu yang harus diperbaiki terus. Ya, saya tidak bisa komentar bahwa tapi ya itulah, butuh waktu untuk memperbaiki semuanya. Ya, saya tidak bisa mengiyakan komentar-komentar negatif daripada pengamat ya. Saya pikir mungkin ada benernya, mungkin seperti itu. Tapi yang ada tapi yang pasti kita harus belajar terus untuk terus memperbaiki diri, sehingga
Tapi arahan ke arah situ, usaha ke arah situ sudah kelihatan. Pasti. Apalagi dengan terjadinya kanjuruhan ini kan ada poin-poin yang betul-betul pemerintah atau tim PIFG ya yang kemarin mengeluarkan rekomendasi untuk memperbaiki ini tahapannya, dan kalau itu dijalankan mungkin kita akan lebih berbenah. Semuanya berbenah dan insya Allah akan mengarah kepada pembinaan sepak bola yang benar di negeri ini. Terus untuk ini kan kayak kemarin itu kita banyak, maaf saya sendiri juga kurang puas gitu loh dengan terutama di piala kalau kita tuh terakhir AFF ya, AFF gitu kan kita udah mulai banyak sering kalah tuh. Nah sebenarnya seberapa siap sih sebenarnya kita ini bermain di kancah internasional terutama di Asia? Ya, di Asia ini, Asia Tenggara dulu lah ya. Asia Tenggara dulu kita masih punya saingan. Masih belum dikatakan yang terbaik di Asia Tenggara kan, masih ada Vietnam, masih ada Thailand yang lebih baik ya dari pembinaan mereka, termasuk hasil dari turnamen-turnamen yang diadakan di Asia Tenggara di AFF. Kalau di AFC di Asia ya teranglah masih jauh ketinggalan dengan Asia Timur atau Asia Barat ya, masih jauh ketinggalan. Tapi luas lah kalau AFC. Kita mungkin sekarang step by step ingin lebih yang terbaik di Asia Tenggara aja dulu lah untuk bisa mengungguli Vietnam dan Thailand. Saya pikir udah ada mengarah ke sana. Sekarang sudah selalu sengit lah pertemuan antara Indonesia Vietnam atau Indonesia Thailand. Sekarang sudah mulai ramai lah, sudah mulai sejajar lah. Tinggal saya pikir kalau terus kita bermain, saya pikir kita akan bisa lebih baik dari dua negara yang saya sebut tadi. Terutama kan kalau waktu zaman saya kecil ya, kita ini dikenal sebagai sepak bola sebagai macan Asia. Kerinduan itu tuh kayaknya banyak gitu, banyak yang seperti itu. Nah dari sisi kacamata pelatih, apa aja sih yang perlu dibenahin sebenarnya? Ya kalau kita tadi macan Asia di zaman dulu ya, betul, karena memang kita sempat sampai katanya zaman dulu saya dengar ceritanya sih sampai pernah berlaga di Olimpiade Melbourne dan segala macam. Kemudian Jepang masih jauh di bawah kita seperti itu. Sementara sekarang menang mulu sementara sekarang sudah meninggalkan Jepang sudah meninggalkan kita jauh. Nah, yang harus dibenahi adalah harus meniru mereka itu seperti Jepang kata-kata 20 tahun yang lalu katanya mereka sudah betul-betul menyiapkan semua sarana dan prasarana untuk membina sepak bola. Artinya lapangan dibangun begitu banyak. Nah, barangkali itu yang kekurangan di kita. Salah satu contoh aja, tidak ada satu klub pun ya sekarang yang memiliki training camp yang memadai. Misalnya dalam satu komplek satu klub itu misalnya ada 5-6 lapangan untuk latihan mereka, belum lagi fasilitas lain. Sementara klub-klub di negara maju di Eropa sana atau dimanapun itu juga mutlak mereka harus memiliki itu. Nah, udah syarat, udah standarnya seperti itu. Sementara kita tidak ada satupun yang memiliki itu. Nah, itu barangkali itu yang harus dipikirkan ke depan. Mesti ditingkatkan. Ya, salah satu yang harus ditingkatkan itu karena penting sekali sarana itu. Nah, karena sekelas Persiba tim yang katanya levelnya paling baik lah di Indonesia tidak memiliki tempat latihan yang khusus buat Persib sendiri gitu. Masih berpindah-pindah, apalagi yang lain gitu. Nah itu, tapi sekarang kelihatannya sudah mulai ada usaha ke sana. Yang jelas banyak lah kita melihat sisi positif untuk usaha untuk semakin menjadi lebih baik ke sepak bola. Iya betul. Nah kayak tadi nih kita bicara tentang kancah internasional bahwa kita main di luar negeri. Nah ada juga yang nanya ngapain sih narik orang luar pemain lokal, naturalisasi kan kayak gitu loh. Dan ini ada juga yang bilang kenapa nggak nyari bibit yang lain aja, kayaknya masih banyak daripada naturalisasi. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang bahwa ya itu perlu buat kita juga komparasi segala macam. Itu gimana tuh? Zamannya naturalisasi ini sudah terjadi 2 kali ya. Di era dulu, di era Greg Nokolo atau di eranya Bukering atau semua itu boleh katakan itu waktu itu satu kesempatan itu. Sekarang ada lagi nih zaman STY ini lagi ramai ya. Tapi agak sedikit berbeda. Kalau yang zaman dulu menaturalisasikan pemain-pemain yang udah berumur, kalau sekarang kelihatannya
dari yang muda-muda, dan hampir semuanya punya darah Indonesia. Nah, saya pikir soal ini mungkin ada pro dan kontra. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa naturalisasi yang sekarang jelek. Saya pikir enggak juga. Saya pikir cukup bagus karena memang punya kaitannya dengan darah Indonesia. Di samping itu juga mereka dengan usia yang segitu, yang masih karir untuk bermain bolanya masih panjang, sekarang punya kemampuan yang seperti yang pasti di atas rata-rata pemain seumuran begitu dari pemain-pemain kita. Pasti jadi, kriteria jadi apa salahnya lah? Saya pikir apa salahnya, karena kita butuh pemain tim nasional yang handal, yang bagus. Karena negara lain pun sama juga melakukan hal itu. Nah, tinggal sekarang jangan merasa tertutup bagi pemain pembina di kita, merasa tertutup kesempatannya untuk terus bekerja untuk menciptakan pemain-pemain yang handal gitu. Jangan merasa tertutup kesempatannya. Ya terus saja, tetap malah harus menjadikan motivasi supaya pemain-pemain kita yang dibina di Indonesia ini bisa selevel dengan pemain-pemain yang naturalisasi tadi. Nah, selama melatih kan kebanyakan melatih anak muda nih. Pada bandel-bandel nggak sih? Ya semua pemain bola wajar lah. Saya pikir bandel-bandelnya dalam tanda kutip masih bisa kita atasi. Saya pikir wajar. Olahragawan memang kadang-kadang yang terlalu diem juga nggak bagus juga. Tapi asal bandelnya terarah lah. Tapi saya lihat agak sedikit berbeda dengan bandel-bandelnya pemain-pemain dulu dengan sekarang. Bedanya betul. Agak beda lah kelihatan sekarang, apalagi zaman ini kali ya. Zaman gadget dan segala macam itu sangat beda lah. Kalau dulu kan masih suka main kelayawan, keluyuran. Kalau sekarang enggak. Tonton hilang aja kan? Iya, sekarang mungkin lebih banyak di kamar dan segala macam seperti itu. Agak beda. Saya lihat agak beda. Sesuai dengan zaman. Nah, terus ini Om, mungkin lagi namanya Piala Dunia nih Om. Nah, dukung mana Om? Dari awal saya mendukung Argentina, walaupun pada akhirnya dia sudah melakukan satu pertandingan dan kalah dari Arab Saudi. Tapi saya pikir dia pasti 2 pertandingan di grupnya, insya Allah dia bakal keluar. Karena secara tim dia cukup bagus di masa persiapannya. Oh, oke. Bisa kasih ini nggak pesan ke anak-anak muda kalau pengen jadi pemain bola? Kan banyak tuh dari kecil cita itu pengen. Nah, yang menyenangkan adalah cita-cita anak sekarang itu udah mulai bervariasi. Salah satunya pemain bola kan gitu. Kalau dulu tuh kan kalau nggak dokter, insinyur kan gitu kan. Dan sekarang berkembang ada yang jadi pengen pemain bola. Nah, apa yang harus dipersiapkan sejak dini Om? Ya, pesan dari saya sih bagi calon-calon pemain bola profesional yang ingin menjadi pemain bola profesional nantinya, saya pikir dari sejak dini berlatihlah dengan baik dan tentunya harus dengan pelatih yang baik ya, dan masuk karena di sekitar tempat tinggal kalian barangkali pasti sekarang sudah tersedia sekolah sepak bola ataupun akademi. Harus masuklah di situ, kemudian berlatih dengan serius, berlatih dengan baik, dan dari sejak dini sudah menanamkan disiplin, kerja keras, rasa tidak ingin kalah, saya pikir. Dan yang paling penting adalah disiplin, disiplin baik dalam latihan ataupun disiplin di luar lapangan. Saya pikir itu modal menjadi seorang atlet yang baik. Apa yang harus dihindari? Ya jelas dari kecil harus sudah jangan berhubungan dengan alkohol misalnya seperti itu. Kemudian jangan biasakan keluyuran tengah malam. Saya pikir yang pasti istirahat yang cukup dibiasakan dari sejak ini. Itulah barangkali salah satunya. Kalau kegiatan begadang terus jangan mimpilah jadi pemain bola. Iya betul. Mending kerja di agensi. Pasti begadang itu kan saja. Betul. Ada kerja aja di tempat kreatif pasti begadang aja kerjaan. Iya. Oke Om, terima kasih banyak Om ya. Sama-sama. Atas waktunya. Tadi makasih banget udah dikasih izin juga buat lihat-lihat tadi latihannya seperti apa. Nah, semoga sepak bola Indonesia makin maju, makin menjadi lebih baik dan bisa menyenangkan semua orang, terutama dan apapun yang terjadi semoga entah baik kita positif bisa menjadi pelajaran kita semua. Amin. Ya, terima kasih Om ya. Sami-sami Bayu, sama-sami. Oke, teman-teman, terima kasih. Ini tadi kita udah selesai ngobrol-ngobrol sama Om Kang Jajang Nurjaman atau Om Janur yang banyak banget lah kita
kupas tentang kehidupannya, dulunya seperti apa, terus perjalanannya seperti apa, dan pendapatnya tentang bola. Dan semoga Argentina menang, Om ya. Dijagokan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di channel Kostrad selanjutnya, Forum Strategis Arah Bangsa, yang akan menghadirkan tamu-tamu yang penuh inspiratif dan tentunya layak untuk menjadikan contoh anak bangsa. Terima kasih. Terima kasih, Om. Kami Nuryono Haryadi kurang cermat umpannya tadi, dapat pada Jajang Nurjaman. Dan masuk ke skor